warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca Quran surat At-Tin. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar membaca Quran surat At-Tin dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar membaca Quran surat At-Tin. Saya akan membacakannya, memberikan contoh bacaannya. Anak-anak menyimak. Setelah itu, saya akan membacakan lagi per ayat atau per potong. Anak-anak mengikuti. Ya. Kemudian kita akan membaca bersama-sama. Ya. Setelah itu, kita akan mencoba menemukan hukum-hukum bacaan tajwid di dalam surat At-Tin. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tajwid, yaitu memahami hukum bacaan dari nun mati dan tanwin. Sudah siap? Ayo kita mulai. Coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Apa yang kita lihat? Ada anak yang sedang belajar membaca Al-Quran ditemani oleh orang tuanya. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan kalau belajar Al-Quran atau mengaji itu harus ada yang mengajar. Harus ada guru-gurunya. Tidak boleh belajar membaca Al-Quran sendiri. Meskipun anak-anak cerdas, meskipun anak-anak pintar, tapi kalau belajar Al-Quran itu harus ada guru yang membimbing, guru yang sudah paham, guru yang sudah fasih membaca Al-Quran. Kemudian anak-anak mengambil pengetahuan, mengambil keterampilan dari beliau. Ya, jangan belajar sendiri. Tapi bukan berarti, wah saya tidak bisa Pak, susah, saya nggak usah belajar. Tidak boleh seperti itu juga. Karena namanya belajar juga pasti kita pernah melakukan kesalahan. Apalagi kalau dalam Al-Quran, Al-Quran itu juga bahasa Arab, bukan bahasa ibu kita. Jadi memang perlu usaha yang maksimal. Tapi anak-anak tidak perlu sedih. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia yang lagi taat. Nah, sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran tidak lancar, ya, dan bersusah payah karena belajar, maka baginya 2 pahala. Sekarang kita mulai ya. Kita akan mulai belajar membaca Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin.
Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Gimana? Mudah bukan? Sekarang saya akan memberikan contoh seperti yang saya katakan tadi. Perpotong, anak-anak mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Silakan. Wa turi sinin. Yuk. Wa hadzal baladil amin. Yuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqallahul azim. Kita akan belajar mencoba menemukan bacaan tajwid di dalam Quran surat At-Tin. Di sini sudah ada contoh ya. Ada contoh tabel, perhatikan tabel di bawah ini ya. Bacaannya laqad ya. Saya ganti warna dulu. Oke. Laqad ada huruf dal menyandang harokat sukun ya, laqad ya, baca tulisannya kan laqad. Tapi yang benar bagaimana? Yang benar itu kalau dal sukun itu harus memantul, yaitu namanya bacaan qalqalah namanya ya. Laqad ya, laqad ada pantulannya, de pantulannya. Laqad ya, itu yang pertama. Terus yang kedua huruf qaf. Huruf qaf menyandang harokat sukun. Tulisannya adalah khalaqna. Tapi yang benar juga harus sama, memantul. Ya, karena huruf qalqalah, dal, qaf itu huruf qalqalah. Mantul khalaqna, khalaqna. Ya, ada na, khalaqna. Ya, itu contohnya bacanya. Dan yang nomor 3 ini ada huruf sin. Kenapa? Ada huruf nun mati, kemudian bertemu huruf sin. Tulisannya insana, insana kan, insana. Nah, cara membaca yang benar itu huruf nunnya dibaca samar dan mendengung. Seakan-akan ing, ya, seperti ng, tapi bukan juga ing ya, karena di huruf jaya tidak ada huruf ing, eng ya. Tapi membaca samar, insana, insana, seperti itu. Bukan insana tapi insana. Oke, yang keempat sama dengan yang kedua, qaf sukun harus baca memantul. Yang kelima, jim sukun itu juga sama huruf qalqalah. Aj memantul. Ajrun, aj bukan ajrun ya. Kalau ajrun salah, tapi harus ada memantulnya. Ajrun, ajrun ya.
Kemudian yang keenam, ini ada huruf ro menjenang harokat tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ghain. Maka tanwin yang hakikatnya tanwin itu adalah suara dari nun mati. Jadi tanwin dengan nun yang sukun itu hakikatnya sama suaranya. Ajrun. Maka suara nun mati di dalam tanwin ini kalau bertemu huruf ro, huruf ghain itu harus dibaca jelas. Kalau tadi bertemu dengan huruf sin itu samar ya. Tapi kalau bertemu dengan huruf ghain harus dibaca jelas. Ajrun run jelas. Ghai. Ajrun ghai. Ajrun ghairu. Ya, tidak boleh dibaca samar. Ajrun ghairu. Nah, tidak boleh, itu salah. Ya, ini contoh bacaan tajwid yang ada di dalam surat At-Tin. Sebenarnya anak-anak bisa menemukan lebih banyak lagi ya bacaan-bacaan yang lainnya. Kita membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tadi kan kita sudah menemukan contoh nun sukun atau tanwin ya. Di sini ada dua ya yang di tabel, ada nun sukun bertemu dengan sin, ada tanwin bertemu dengan ghain. Nah, ada contohnya tadi itu yang pertama bertemu dengan sin itu harus dibaca samar. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua tanwin bertemu ghain harus dibaca jelas. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam. Oke. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang tadi sudah saya katakan bahwa tanwin itu hakikatnya adalah suara dari nun sukun. Ada 4 macam cara atau hukum membaca nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama, dibaca jelas. Yang pertama dibaca jelas ya. Atau izhar. Bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka nun mati atau tanwin tadi harus dibaca jelas. Contohnya, ajrun ghairu mamnun. Ajrun run ghairu mamnun. Yang kedua, nun mati atau tanwin harus diganti menjadi suara mim mati. Diganti dengan apa? Mim mati. Maka namanya iqlab, nama bacaannya iqlab. Contohnya, hurufnya ada berapa? Ada 1, ba. Kalau izhar atau jelas tadi ada 6, tapi kalau iqlab itu hanya 1 huruf, yaitu ba. Contohnya, wallahu basirum bima ta'malun. Kalian lihat, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, maka di Al-Quran biasanya itu ada kode huruf mim kecil di atasnya. Itu menandakan bahwa tanwin ini suara nun matinya diganti menjadi suara mim mati. Basirum bima ta'malun. Kemudian yang ketiga, ada kalanya suara nun mati atau tanwin tadi dibaca hilang atau dimasukkan ke dalam huruf yang dia temui. Pertama itu dengan berdengung atau disebut dengan idgham bihunnah. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tadi 4 ini, ya, nun, mim, waw, maka suara nun matinya ya harus hilang
menjadi suaranya huruf yang ditemui. Oke, contohnya di sini syu'uban wa qabaila. Idgham tadi juga ada kalanya dibaca tanpa dengungan. Ya, tanpa dengung. Kapan? Ketika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf lam atau huruf ro. Suara nun matinya hilang, dimasukkan ke dalam huruf lam atau ro, tapi tanpa berdengung ya. Contohnya Ghafurur Rahim. Ya, nun mati di tanwin ini suaranya itu hilang, dimasukkan ke dalam suara ro. Yang terakhir adalah membaca suara nun mati dan tanwin itu dengan samar, ya, dengan tanda bacaannya ikhfa. Hurufnya ada berapa? Ya, pada banyak sekali, ada 15 huruf. Ada ta, to, sin, shin, tha, zal, fa, dad, dha, jim, zai, kaf, shad, dal, qaf. Contohnya al insanu, ya, tidak hilang isanu, tidak juga diganti, tetapi juga tidak dibaca insanu, tapi dibaca samar, insanu, min qablikum, min ya, bukan min qablikum tapi min qab. Membaca nun mati setengah-setengah dan samar sembari kita bersiap mengucapkan huruf setelahnya. Lidah sudah siap-siap membacakan huruf sin, insanu, atau min qab, nah, kita sudah siap-siap untuk membaca qaf, min qablikum. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya, bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam membaca Al-Quran, khususnya pada surat At-Tin. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melaksanakan tugas. Tugas ini untuk melatih kita, untuk melatih supaya pelajaran yang telah kita pelajari tidak hilang, tidak lupa. Pertama, anak-anak membentuk kelompok 4 atau 5 anak. Kemudian bahannya apa? Al-Quran, atau boleh pakai juz amma juga tidak apa-apa. Oke, tugasnya bagaimana cara mengerjakannya? Ya, berbagi peran dalam kelompok tadi ya yang dibagi. Kemudian bersama-sama anak-anak membuka Al-Quran atau juz amma. Pada tabel seperti ini, 2 kolom. Yang pertama kolom dengan kamu isi judulnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian kan tadi ada berapa? Ada 4, tapi yang nomor 3 dibagi 2, idgham, ada bihuna dan bilahuna. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 baris. 5 baris. Nanti boleh kamu lebih, boleh tidak ya, karena mungkin kamu menemukan banyak contoh bacaan ya, semakin banyak semakin baik. Kemudian kamu isi, kemudian yang kolom kedua ada judul contoh bacaan. Contoh bacaan ya, ada contoh bacaan. Nah, ini kolom ini kamu isi izhar, misalnya tadi apa izhar? Oh, tadi izhar itu dibaca jelas. Hurufnya apa? Kalau ada nun mati bertemu dengan huruf yang 6, ada ha, kho, ain, apalagi coba? Apa? Ghoin, terus apa? Ha, terus hamzah, ya kan? Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka bacaannya izhar. Nah, kamu cari di Al-Quran atau di juz amma, ada lafadz yang ada nun matinya, kemudian di belakangnya ada salah satu dari huruf ini, ada ha misalnya. Nah, ini contoh ya. Misalnya, oh ada lafadz seperti ini,
minhum di Al-Quran. Mim, kasroh, nun sukun, ha, domah. Seperti ini. Minhum. Ini kan nun sukun bertemu ha. Berarti ada nun sukun bertemu ha. Salah satu ini kan. Ini. Kemudian kamu masukkan ke sini. Minhum ditulis. Ya. Kemudian apa lagi? Cari lagi yang kho misalnya cari. Alhamdulillah pelajaran kita selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.